Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat? Sehat Ibu. Ya, terima kasih semua sudah hadir pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas silakan maju memimpin doa ya. Ibu. Ayo. Teman-teman dan Ibu guru, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Terima kasih ketua kelas. Ya Ibu. Ibu ambil absen dulu ya. Ibu. Amiruddin, Ayo Ibu. Aprilia, Hadir Ibu. Asril, Ibu. ya ketua kelas berapa orang yang hadir dan yang tidak hadir dengan alasan 2 orang tidak hadir Ibu. rasanya 1 alfasat sakit Ibu. iya baik. Ketua kelas jangan lupa kumpulkan tugas setelah pembelajarannya, tugas kemarin Ya Ibu. ya baik anak-anak. Sebelum Ibu memulai dengan pembelajaran, Ibu mengingatkan kembali kemarin kita belajar materi apa kemarin? Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam yang terdiri dari kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Arab sebelum Islam. Ya? Baik anak-anak, sebelum kita berdiskusi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita pada hari ini dengan tujuan pembelajaran agar kalian dapat menyebutkan hikmah dari misi Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengidentifikasikan misi dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang ketiga, kalian dapat melafalkan IS Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 dengan baik dan benar. Dan kemudian kalian dapat melafalkan Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah ya, sebelum kita berdiskusi. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada tanggal berapa? Siapa yang tahu? 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah, atau tepatnya pada tahun 610 Masehi ya. Pengangkatan beliau sebagai nabi itu bertepatan dengan turunnya Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, turunnya Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 itu disebut dengan nuzul Al-Quran. Yang sekarang kita rayakan itu disebut dengan nuzulul Quran itu ya. Kemudian turun lagi Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7 agar Nabi berdakwah kepada umat manusia. Setelah itu turun lagi ayat yang berikut, yaitu Quran Sayyidina Ali dan Zaid bin Harithah. Kemudian bentuk-bentuk dakwah Nabi Muhammad di Mekah itu ada 2 ya. Yang pertama berdakwah secara rahasia, dan yang kedua berdakwah secara terang-terangan. Ya baik anak-anak, setelah Ibu menjelaskan sedikit materi dari misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah tadi, silakan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan materinya ya. Silakan kelompok 3.
Muhammad pada masalah berikut. 1. Mengajarkan ketauhidan. Pada masyarakat Arab Jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai Tuhan, seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan binatang, penyembahan jin, ruh dan arwah, nenek moyang, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, penyembahan hanya kepada Allah yang Maha Esa, tak beranak dan tak diperanakan. Begitu juga yang berkaitan dengan kebudayaan. Kebudayaan Arab pra-Islam sangat dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran sesat lainnya. Sedang Islam membawa peradaban atau kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah dan Al-Quran. 2. Kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ajakan Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. 3. Menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Masyarakat Arab dan Islam tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai ada di antara mereka bertanya-tanya, mana mungkin tulang berulang-ulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Padahal Islam yang mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa dunia ini hanya sementara dan tempat yang abadi adalah akhirat. Nabi Muhammad memprioritaskan dakwahnya kepada ajakan untuk mempercayai adanya hari pembalas. Mereka perlu menjaga kehidupannya untuk selalu sesuai dengan aturan dan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan atau mendapat balasan kebaikan itu sama derajatnya, hanya takwa yang membedakan mereka. Kehadiran Islam justru untuk mengangkat martabat mereka yang tertindas seperti para duafa dan fakir miskin. Perbedaan inilah pada masa akhirnya membawa benturan antara masyarakat kafir dan mukiman di tanah Arab Mekah. Selain itu, tradisi yang melanggar hak asasi manusia adalah menganggap wanita sebagai aib keluarga. Kebiasaan membunuh dan mengubur anak wanita menjadi alat untuk menghilangkan aib keluarga. Islam datang untuk memuliakan dan mengangkat derajat wanita pada posisi yang tinggi dan terhormat. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil diskusi kami yang telah dipaparkan oleh pemateri kami. Untuk itu, apabila ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2, kami persilakan untuk bertanya. Ya, ada pertanyaan? Kelompok berapa? 1. Dari kelompok 1. Dan karakter positif apa yang dapat diambil dari semangat misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah? Ada yang bisa jawab? Silakan. Karakter positif yang patut kita ambil dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari adalah jujur atau siddiq, amanah atau dapat dipercaya, cerdas, karakteristik positif dari sifat Nabi yang perlu kita miliki. Ya, berikan tepuk tangan. Jadi karakteristik atau sifat atau contoh yang dapat kita ambil dari Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama apa? Jujur, cerdas, amanah, dan syiar ya, atau berdakwah. Itu adalah contoh-contoh yang patut kita ambil atau kita jadikan sebagai patokan dalam kehidupan kita, tingkah laku kita sehari-hari ya. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Saya Ibu Ya. mengatakan, apa manfaat mempelajari misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah? Ya, kelompok 2 bisa menjawab. Saya Ibu. Ya, silakan. Kelompok 1. 1. Dapat mencontohi keteladanan kebijaksanaan beliau sebagai umatnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum Ibu mengakhiri materi dari pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengingatkan sedikit kepada kalian bagaimana kita setelah mempelajari misi dakwah Nabi Muhammad ini, kita jadikan sebagai karakter, jadikan sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari dengan mencontohi sifat-sifat Nabi yang telah kita pelajari tadi ya. Di antaranya yaitu bersifat jujur, terus amanah, cerdas, ya. Sifat-sifat itu harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, jangan lupa pulang belajar karena minggu depan kita akan berdiskusi